Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan, NIM K141-883 paralel 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS kreativitas dan inovasi bisnis. Yang pertama, apa pengertian kreatif produk? Nah, menurut saya kreatif produk ini adalah hasil dari pemikiran kreatif, bisa berupa barang, gagasan, tokoh, properti, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian kreatif produk ini merupakan hasil kolaborasi dari tiga hal. Yang pertama adalah novelty atau kebaruan, kemudian yang kedua adalah resolution, dan yang terakhir adalah elaborasi sintetis. Kemudian apa kaitannya dengan creative person, creative process, dan creative press? Nah, kaitannya dengan creative person adalah kreatif produk ini diciptakan oleh creative person. Jadi seorang yang kreatif akan menggunakan uh, skillnya, kemampuan kreatifnya untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif. Kemudian kaitannya dengan creative process adalah bagaimana seorang creative person ini menciptakan sebuah creative produk. Nah, creative produk ini diciptakan dengan cara yang kreatif pula oleh seorang yang creative person itu. Kemudian yang creative press adalah apa pengaruh lingkungan bagi seseorang agar mendorong seseorang itu menjadi seorang yang kreatif. Faktor tersebut bisa jadi faktor lingkungan, faktor fisik, dan faktor budaya. Kemudian implementasinya dalam dunia bisnis adalah cerita di balik viralnya sepatu Kompas. Produk sepatu lokal ini adalah sepatu unggulan di Indonesia dengan harga resell paling tinggi di Indonesia. Produknya kreatif dengan desain yang simple dan sangat trendy sehingga banyak sekali milenial yang mengagumi sepatu ini. Orang di balik sepatu Kompas ini adalah Aji Handoko Purbo sebagai pencipta sepatu ini. Kreatif pressnya adalah teknik marketing dari sepatu Kompas yang mengandalkan kolaps dengan public figure serta membatasi jumlah sepatu sehingga terkesan eksklusif, sehingga harganya pun melambung tinggi untuk harga resellnya. Nomor 2 yaitu mengenai innovation engine. Jadi saya akan mengembangkan sebuah bisnis apparel lokal brand berupa kaos, jaket, hoodie, dan lain sebagainya. Kemudian innovation engine yang akan saya kembangkan pertama kali adalah imagination. Hal ini berkaitan dengan nama brand saya, bagaimana konsep yang ingin saya bawakan, bagaimana desain-desain dari produknya. Nah, mengapa saya memilih imajinasi untuk yang pertama kali? Karena imajinasi dan kreativitas saya akan sangat diuji di sini. Kreatif tidak hanya berbeda dari yang lain, tetapi bagaimana produk kita dapat diterima oleh customer gitu. Kreatif tidak hanya sebatas desain, tetapi juga bagaimana saya memberikan value kepada brand yang akan saya buat supaya customer muncul rasa bangga atas brand yang saya ciptakan. Kemudian bagaimana bisnis saya menghadapi sebuah pandemi seperti saat ini? Yang pertama untuk physical press, yaitu kami akan merilis sebuah produk-produk yang berkaitan dengan situasi pandemi seperti saat ini. Misalnya masker. Nah, masker ini tidak hanya untuk alasan kesehatan, namun juga bisa dikaitkan dengan brand dan akan menjadi sebuah budaya dan gaya hidup. Masker sekarang banyak sekali dikembangkan oleh lokal brand. Hal ini sangat bagus karena orang ingin menerapkan hidup sehat sesuai protokol kesehatan, namun juga ingin tetap trendy. Nah, solusinya adalah masker yang diberi brand dan nilainya akan naik. Kemudian yang psychological press, yaitu kami akan ikut mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, edukasi ini bisa dilakukan sambil menawarkan produk dari kami, misalnya masker, seperti itu. Nomor 3 yaitu mengenai partner kerja. Nah, saya mempunyai seorang partner ataupun sahabat sejak SMP, dan di SMA kami menjadi lebih dekat. Namanya Wisnu Fata. Dia orangnya lucu, kocak, humble, humoris, intinya asik gitulah. Nah, kami sering bekerja sama dengan baik karena kami saling mengerti kondisi satu sama lain.
kami memiliki kelebihan dan kekurangan, dan hal itu justru kami gunakan untuk saling kolaborasi satu sama lain menjadi sebuah tim yang solid untuk mencapai target-target kami. Jujur kami jarang sekali saling memberikan hadiah berupa materi, hanya saja hadiah yang kami saling berikan adalah berupa moral, seperti motivasi-motivasi dan dorongan ketika salah satu dari kami ada yang down. Kami saling curhat, berbagi cerita. Ketika ada sebuah berita yang baik, kami juga berbagi kebahagiaan, dan itu menurut saya lebih dari sekedar hadiah berupa materi. Dan dorongan kami sehingga kami mau saling berbagi satu cerita satu sama lain itu tak lain adalah karena kami merasa senasib sepenanggungan berada pada keluarga yang biasa saja, namun memiliki rasa ingin sukses yang tinggi, sehingga kami bersama-sama memutuskan untuk berjuang bersama, sehingga apa yang kami cita-citakan dapat tercapai.